Di sini Jangan ribet, Mama sudah terkonek ke ini, ke pembelajarannya kakak. Gelap. Coba jangan pakai gelap ya sama ini. Baik, adik-adik sekalian yang sudah berada di room Zoom, apakah suaranya Ibu terdengar jelas? Silakan yang mendengar memberikan respon. Adik-adik yang sudah tergabung di room Zoom, apakah mendengar suaranya Ibu? Dengar, Bu. Oke, good. Baik, sambil menunggu teman-temannya adik-adik yang saat ini sedang berusaha untuk gabung, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini karena Ibu masih menggunakan aplikasi Zoom yang non-premium, sehingga Ibu hanya bisa mengajar selama 45 menit karena memang waktu gratis yang disiapkan oleh pihak Zoom ke kita hanya segitu. Jadi sambil Ibu mengajar, Ibu akan mengadmit teman-teman kalian yang mau bergabung, dan jangan lupa yang sudah berada dalam room Zoom untuk men-screenshot gambarnya dan nantinya akan dikirim ke WA-nya Ibu ya di Wapri sebagai bukti bahwa kalian hadir hari ini. Dan kemungkinan untuk kelas-kelas berikutnya di pekan ini Ibu tidak lagi melakukan Zoom, namun hanya rekamannya ini yang akan Ibu share ke grup pembelajarannya mereka nantinya. Jadi yang beruntung hari ini bisa tergabung walaupun bukan kelas 10 IPA, silakan men-screenshot dan laporkan ke Ibu bahwa kalian ikut bergabung hari ini melalui WA pribadinya Ibu, dan kalian juga akan mendapatkan poin nilai hadir dari Ibu di pembelajaran bahasa Inggris. Oke, Ibu, mudah-mudahan adik-adik udah paham ya. Oke, kita buka saja PBM kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day my student. Hari ini bukan pagi lagi karena sudah menjelang siang, so I say day. The very first, let's say Alhamdulillahirabbil alamin for the time that has given by Allah Subhanahu wa taala to us, so we can meet together in this meeting room ya, in this Zoom meeting. So let's open our activity today by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ibu meng-share materi untuk hari ini sambil terus mengadmit teman-teman kalian yang masih terus bermunculan untuk minta diizinkan masuk. Adik-adik tolong di-unmute semua, kalian punya sound. Jadi selama Ibu mengajar tidak ada yang mengaktifkan soundnya. Silakan mengaktifkan video, tetapi soundnya dimatikan semua untuk kenyamanan seluruh peserta yang ada di room ini. Jangan Bu Atia, bola aja. Sekali lagi Ibu sampaikan kepada adik-adik yang masih terdengar soundnya, Ibu tidak deteksi lagi karena saat ini Ibu sudah berada di bagian screenshot, di bagian screen ya dari aplikasi Zoom, sehingga nampak hanya 4 gambar di sini. Tolong dinonaktifkan dulu audionya agar nyaman kegiatan pembelajaran kita siang hari ini. Baik.
Oke, Ibu zoom dulu, Ibu besarkan layarnya. Baik, adik-adik, ini judul materi kita hari ini, meminta dan memberi informasi terkait jati diri dan keluarga, ini dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya, asking and giving information about self and family. Jadi kita akan membahas tentang gimana caranya kita meminta dan memberi informasi terkait diri kita dalam bahasa Inggris, serta menceritakan tentang keluarga kita dalam bahasa Inggris. Ya, topik spesifiknya, introduction self and others, itu yang akan menjadi specifically topic for our meeting today. Untuk lebih jelasnya, kita lihat saja materi selanjutnya. Baik, Ibu mengadmit dulu beberapa yang masuk lagi ini, yang terus bermunculan. Baik, ini adalah definisi dari apa itu introduction self. Introducing self ya. Jadi introducing self adalah memperkenalkan diri kita dalam bahasa Inggris kepada orang lain dengan menggunakan kalimat dan ungkapan yang benar sehingga orang lain dapat mengenal diri kita secara lebih dekat dan lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan introducing other itu adalah memperkenalkan orang lain. Jadi orang lain itu bisa berupa teman atau sahabat atau rekan kerja kalau adik-adik sudah kerja ya. Kolega atau kolega, ayah, ibu, dan yang lain sebagainya. Dan sebentar ya, ini masih ada terus yang bermunculan untuk minta masuk. Dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kalimat dan ungkapannya benar sehingga baik yang kita perkenalkan maupun orang yang mendengarnya dapat mengetahui gambaran seperti apa sih sebenarnya yang kita perkenalkan tersebut. Jadi itu definisi singkat mengenai apa itu introducing self and apa itu introducing others. Baik, saya kira jelas. Nanti adik-adik juga bisa baca di file materi yang sudah Ibu share di grup WA kelas masing-masing. Kita lihat what is the next sheet. Ya, ini pengertian introducing oneself and others. Tadi sudah Ibu jelaskan. So now let's see next page. Okay. Introducing oneself. Nah, di pertemuan pekan ini, di pertemuan pertama kita khusus membahas tentang introducing oneself. Diperhatikan, untuk introducing oneself itu ada 3 bagian. Introducing oneself tadi sudah paham ya? Ya, ini tentang memperkenalkan diri sendiri kan? Nah, di dalam ketika kita memperkenalkan diri sendiri dalam bahasa Inggris, itu harus ada 3 item di dalam yang menjadi bagian dari perkenalan. Yang pertama adalah harus ada opening dulu. Oke, harus ada pembukaannya dulu. Apa saja yang menjadi bagian dari opening? Ya, namanya juga pembukaan. Maka adik-adik harus salam dulu tentu ya, permisi dulu gitu. Jadi seperti ini. Assalamualaikum and good morning everybody. Gitu ya, jadi salam dulu. Jadi everybody-nya ini bisa diganti dengan everyone, every atau all atau my friends atau my classmates. Ini conditional aja. Jadi kalau nggak mau pakai everybody bisa pakai everyone, bisa pakai my friends atau pakai all atau apa classmate. Oke. Jadi assalamualaikum and good morning everybody. Thank you very much for the time that has given to me. Ini artinya makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, baru masuk let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Bisa juga kalian menggunakan kata allow me to introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Ya, jadi salah satunya nih dipakai. Bisa pakai let me introduce myself atau allow me to introduce myself. Silakan nanti salah satunya dipilih. Oke, ini baru bagian opening. Setelah selesai kalian mengucapkan opening, baru masuk ke content. Content atau isi dari perkenalan yang akan kalian sampaikan tentang siapa diri kalian. Nah, isi dari konten itu yang pertama adalah name atau nama. Ini kita akan bahas satu persatu ini sebentar. Mudah-mudahan waktunya cukup, makanya kalau nanti tidak sempat Ibu membuka sesi tanya jawab, adik-adik maklumi saja karena kita menggunakan Zoom non premium yang waktunya hanya 45 menit gratis ya. Kemudian selain name, old, umur. Nanti adik-adik akan menyampaikan berapa umur kalian dalam bahasa Inggris. Kemudian date of birth atau TTL, tempat tanggal lahirnya kalian juga kalian akan cantumkan di dalam perkenalan. And then address, alamat, school, sekolah, and class.
kamu sekolahnya di mana dan kelas berapa, kemudian hobi, ya, kamu sukanya apa, hobinya apa, favorite foodnya bisa disebutkan juga, makanan favorit, favorite drink, minuman favorit, serta favorite subject atau lessons, mata pelajaran kesukaannya kamu itu apa. Biasanya dari sekian mata pelajaran ada satu yang paling atau dua yang paling kamu sukai. Nah, itu nanti dicantumkan. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu dari konten perkenalan ini. Kita mulai dari name. Ketika menyebutkan name, harus kalian sebutkan dua item, yakni full name dengan nickname atau nama lengkap dengan nama panggilan. Jadi bisa dipilih salah satunya. My full name is bla bla bla, gitu ya. Tinggal ditambahin nama lengkap kamu siapa. Bisa juga menggunakan kata my complete name is. Jadi kalau sudah pakai my full name, nggak usah pakai my complete. Pilih salah satunya karena sama ini artinya. My full name is bla bla bla. My complete name is bla bla bla. Setelah kalian menyebutkan nama lengkap, baru dilanjutkan dengan nama panggilan, gitu ya. My nickname is bla bla bla, atau you can call me bla bla bla. Nama panggilan saya adalah ini, atau kamu bisa manggil aku dengan sebutan ini. Jadi ini sama artinya nih yang di bagian my nickname dengan you can call me. Salah satunya aja yang kamu pilih. Contohnya my full name is, misalnya sini Desrianti, and my nickname is Desi misalnya, atau my complete name is Desrianti, but you can call me Desi. Gitu ya, salah satunya aja yang dipakai. Berikutnya kita pindah ke old, umur. Kamu umurnya berapa gitu. Misalnya umurnya kamu 15 tahun, maka kamu tinggal langsung sebutin aja setelah to be umur kamu itu. Ini to be namanya ya. I am 15 years old. Saya umurku 15 tahun gitu. I am 16 years old. Kalau misalnya umur kalian 16 tahun. I am 17 years old. Kalau misalnya umur kalian 17 tahun. Jadi ini it's very easy. Jadi seperti itu. Setelah subjek I, masukkan to be, baru masukkan umur. I am 17, I am 15, dan seterusnya baru ditambahkan years old di bagian belakangnya. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya, yakni date of birth. Ini agak panjang penjelasannya, jadi tolong adik-adik perhatikan baik-baik. Untuk penyebutan date of birth, ya, atau TTL, tempat tanggal lahir, seperti ini dalam bahasa Inggris. I was born in, baru masukkan tempatnya itu di mana. Misalnya Buol, I was born in Buol. Tanggalnya, misalnya kamu lahirnya tanggal 1, cara nulisnya seperti ini. On the, bulan dulu, misalnya bulannya Oktober, kamu lahirnya tanggal 1, tulis koma 1, baru tahun 2004. Tapi cara bacanya itu beda nanti dengan cara nulisnya ini. Cara bacanya agak panjang. Ini di bawah Ibu jelaskan cara bacanya ya. I was born in Buol. Yang ini cara bacanya seperti ini, perhatikan baik-baik. On the first, jadi ini dulu yang dibaca. On the 1st of October, setelah tanggal baru bulan, baru tahun 2004. Oke? On the 1st of October 2004. Nah, kita akan bahas satu-satu ini. Karena mungkin ada yang bilang, Bu, saya bukan lahir tanggal 1, saya bukan lahir bulan Oktober, saya bukan lahir tahun 2004. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Kita akan lihat pada page berikutnya ini. Jadi cara mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris itu menggunakan bilangan yang seperti ini, adik-adik. Makanya ada kode-kode seperti ini di bagian belakang, karena itu menunjukkan bahwa dia adalah tanggal. Nah, kita hanya akan membahas sampai dengan angka ke-31, karena memang tanggal itu hanya sampai di tanggal 31. Baik, perhatikan baik-baik. Jika adik-adik lahir pada tanggal 1, maka bahasa Inggrisnya adalah the first. Oke? Maka di sini itu dibaca the first of. Jadi tanggalnya itu kamu bukan bilang one, tapi the first. Jika adik-adik lahirnya tanggal 2, maka kalian akan menggunakan kata the second. Tanggal 3, the third. Tanggal 4, the fourth. Tanggal 5, the fifth. Tanggal 6, the sixth. Tanggal 7, the seventh. Tanggal 8, the eighth. Tanggal 9, the ninth. Tanggal 10, the tenth. Oke, diperhatikan baik-baik, Ibu tidak ulangi lagi. Kemudian yang lahir tanggal 11, the 11th, 12, the 12th, tanggal 13, the 13th, 14, the 14th, 15, sebentar Ibu admin dulu, ada yang minta izin masuk. Baik, 15, the 15th, 16, the 16th, 17, the 17th, 18, the 18th, 19, the 19,
20 the 20th. Yang lahir tanggal 21. Nah, yang lahir tanggal 21 kodenya seperti ini 21 ST. Itu bacanya adalah the 21st. Jadi bukan the 21 tapi harus the 21st. Yang lahir tanggal 22 the 22nd. Yang 23 the 23rd. Dia punya kode juga beda, bukan ST tapi RD gini ya. Yang lahir tanggal 24 the 24th. Yang lahir tanggal 25, sebentar Ibu admit lagi, ada yang minta izin masuk. Yang lahir tanggal 25 the 25th. 26 the 26th. 27 the 27th. 28 the 28th. Yang lahir tanggal 29 the 29th. 30 the 30th dan 31 the 31st. Oke, jadi makna dari simbol yang ada di bagian belakang angka-angka ini adalah huruf-huruf yang ada di bagian belakang tanggal ini. Jadi dari mana sumbernya ST-nya? Dari ini. Contoh, kalau 1 kodenya ST itu dari the first. Karena di bagian belakang kata first ini bertuliskan ST. Demikian seterusnya adik-adik ya. Jadi kalau ada yang nanya, kok kenapa ada simbol seperti itu? Maka adik-adik silakan dijelaskan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Baik, saya kira jelas untuk bagian tanggal. Sekarang Ibu akan ajari gimana sih cara menyebutkan bulan dalam bahasa Inggris? Baik, kalau bulan tetap 12 bulan. Kita akan mulai dari yang pertama. Jadi months ini artinya bulan. January. Oke, jadi jangan baca Januari. Itu that is Indonesian style. Kalau dalam bahasa Inggris stylenya kita gunakan January. Oke. February. Oke, February. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Right, itu cara penyebutan bulan. Sekali lagi ulangi. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Right. That is the way to say the months in English. Sekarang I'm going to teach you the way to say year in English. Ibu akan ngajarin cara menyebutkan tahun dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan kalian punya tahun lahir ada di antara yang tertera di sini. Kalau lahirnya tahun 2004, maka bahasa Inggrisnya adalah 2004. 2005, 2005. 2006, 2006. 2007, 2007, 2008, 2008. Ibu ulangi cara bacanya sekali lagi. 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008. Baik, Ibu sudah ngajarin ke adik-adik cara baca tanggal, bulan, dan tahun. Nah, nanti tinggal adik-adik aplikasikan di bagian ini. I was born in Buol on the 1st of October 2004. Tinggal kamu ganti aja dengan miliknya adik sendiri. Baik, kita lanjut lagi ke bagian halaman berikutnya, yakni tentang gimana sih kita menyebutkan address atau alamat dalam bahasa Inggris. Jadi salah satu konten yang harus ada di bagian introducing-nya adik-adik nanti adalah address. Cara menyebutkan address itu ada 2 cara. Nanti adik-adik silakan pilih salah satunya. Yang pertama menggunakan live, ya, live. I live in, misalnya tinggalnya di desa Pajeko. I live in Pajeko Village. Nah, bahasa Inggrisnya desa itu adalah village. Kalau kelurahan itu subdistrict, kecamatan, district, kabupaten, regency, provinsi, province. Jadi kalau adik-adik mau sebutin yang lengkapnya, saya tinggal di desa Pajeko, kecamatan Memunu, kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, maka adik-adik bisa bilang, I live in Pajeko Village, Memunu District, Buol Regency, Central Sulawesi, Province. Aduh. Kayaknya ada masalah ini. Tak keluar kayaknya. Terlempar ya. Terlempar. Iya, anunya, jaringannya mama yang jelek. Masuk pelan. Harus masuk lagi. Kok ada gambar ini saya kasih anu.
Baik. Baik. Recording in progress. Ya, baik adik-adik sekalian, tadi tes 1 2. Apakah suaranya Ibu sudah terdengar kembali? Adik-adik? Agni Agustina, apakah suaranya Ibu bisa terdeteksi kembali? Baik, baik. I'm sorry ya, tadi Ibu sempat terlempar keluar karena jaringan di Pajeko ini yang ternyata ya juga kurang bersahabat, sama seperti di tempatnya adik-adik, karena kita di satu wilayah yang sama, Buol Koponuku. Biasa kalau kita lagi live seperti ini kadang terlempar keluar dari room. Nggak apa-apa, Ibu lanjutkan kembali untuk sharing-nya. Ibu buka dulu filenya. Setting mana itu ya? Offering help, PowerPoint, screenshot, materi ajar. Ini. Apa ini tadi yang terberhenti itu? Offering help, setting. Waduh. Participant secure action full screen. Zoom screenshot. Materi ajar setting. Apa matikan tadi ya? Apa yang nampak di layarnya adik-adik ini? Apa yang nampak di layarnya adik-adik? Apakah sudah materinya Ibu? Sudah, Bu. Nampak materi yang tadi lanjutannya atau gimana? Karena biasanya Belum. belum. Baik, baik, baik. Kalau begitu Ibu stop sharing dulu. Ibu cari kembali materinya. Bentar ya. Waduh. Participant secure action full screen. Zoom screenshot. Materi ajar setting. Apa matikan tadi ya? Baik, baik. Materi ajar pengenalan di keluarga. Oke. Baik, adik-adik bersabar, saat ini sedang masih muter ini. Mungkin faktor jaringan. Sabar saja, mudah-mudahan bisa terbuka, karena kalau Ibu mengajar juga tidak sambil memperlihatkan materi, itu kurang diterima biasanya. Kalau ada perpaduan antara audio dengan visual, sambil lihat, kemudian sambil mendengarkan penjelasannya itu biasanya bagus. Wah, ini dia. Kenapa nggak muncul di sini? Tuh. Ada dia. Baik, baik. Ibu sudah temukan? Oke, gimana? Apakah sudah nampak di tampilan layarnya adik-adik? Tadi kita sempat terhenti di bagian address ini kan? Apakah sudah nampak di layarnya adik-adik?
Baik. Sudah, Bu. Oke, let's continue. Kita lanjutkan kembali. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kalau kita mau menyebutkan address atau alamatnya kita, maka kita bisa menggunakan salah satu dari ekspresi ini. Bisa menggunakan I live in, bisa juga menggunakan my address. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang I live atau my address, adik-adik harus menggunakan to be is. Jadi itu bedanya dengan I live. Jadi kalau pakai I live, jangan nanti bilang I live is, itu nggak boleh. Yang boleh pakai to be adalah yang menggunakan ekspresi my address. Contoh, my address is in Pajeko Village, gitu ya. Jadi kalau adik-adik mau pakai kata address, pakai to be is. My address is in Pajeko Village, Mamono District, Buol Regency, Central Sulawesi Provinsi Indonesia. Misalnya mau disebutin dengan sangat jelas ya. Baik, saya kira itu untuk address, tidak perlu terlalu lama berada di sini. Kita lihat yang selanjutnya tentang school and class. Gimana sih cara kalian memperkenalkan school, sekolah dengan kelas kalian dalam bahasa Inggris? Silakan menggunakan ekspresi ini. I am a student at Manbiau in class. Ini kalau misalnya sekarang kan kelas 10 IPA ya. I am a student at Manbiau in class 10 exact. Oke, kalau kelas 10 IPS in class 10 social. Kalau 10 agama A, I am a student at Manbiau in class 10 religion A. Kalau B, in class 10 religion B. Itu ya cara bacanya. Jadi nanti adik-adik tinggal practicing aja. Berikutnya hobi. Ya, ini internetnya Ibu lagi unstable lagi. Mudah-mudahan tidak terlempar keluar. Untuk hobi, jika hobinya adik-adik itu hanya satu, maka gunakan to be is. Kalau lebih dari satu, mau 2, 3, 4, 5, maka harus memakai to be are. Ini hanya contoh saja nih yang bisa kalian pakai. Kalau ada hobinya kalian yang tidak tertulis, ini silakan dipakai saja. My hobby is reading book misalnya. Tapi kalau lebih dari satu, my hobbies are reading book, cooking, misalnya cooking apa misalnya ya, atau reading, cooking, and playing kites misalnya. Maka harus pakai are kalau hobinya lebih dari satu. Atau kalian mau pakai kata ini, ekspresi ini. I like reading, I like cooking and reading misalnya. I like playing football, playing volleyball, playing kite, reading and cooking. Nah, kalau di sini ini tidak ada pakai to be dia. Tetapi kalau menggunakan kata hobi atau habis itu harus menggunakan to be. Baik, adik-adik saya kira jelas di bagian hobi. Kita lanjut lagi ke bagian favorite food and drink. Makanan kesukaan dan minuman kesukaan. Sama seperti yang tadi, kalau adik-adik favorit foodnya hanya satu, pakai to be is. Kalau lebih dari satu, perhatikan baik-baik, maka harus menggunakan to be are. Atau kalau tidak mau pakai to be-to-bean, is maupun are, maka gunakan kata like. Oke? Contoh, my favorite food is fried rice misalnya. Kamu suka nasi goreng, tapi kalau lebih dari itu suka juga nasi kuning, maka pakai yang ini. My favorite foods are fried rice, yellow rice, and meatball misalnya. Atau I like to eat fried rice. Atau I like to eat fried rice, yellow rice, meatball, fried noodle, omelette, and fried chicken, dan seterusnya. Pokoknya kalau memakai ekspresi yang ini nggak usah pakai to be. Jadi akan salah ketika kalian bilang I like is gitu. I like to eat is, itu salah gitu. Ini langsung aja masukkan noun-nya, kata benda apa yang kalian akan masukkan di sini. Beda kalau menggunakan kata favorite food. Favorite food ini ya. Baik, saya kira jelas. Untuk favorite drink tinggal sesuaikan juga. Sesuaikan dengan yang seperti ini tadi. Kalau hanya satu pakai is, lebih dari satu pakai are. My favorite drink is tea. My favorite drinks are coffee and milk. Okay? I like to drink atau I like to drink tea. Ya. Jadi terserah kalian pilih salah satu dari ekspresi ini untuk mengisi bagian content dari perkenalan kalian tentang diri kalian. Baik, saya kira jelas. Now kita ke favorite subject. Untuk favorite subject, subjek ini mata pelajaran. Ada juga yang biasa menggunakan kata lesson, itu sama aja ya. Jadi my favorite subject is, itu kalau satu. Kalau lebih dari satu pakai are. My favorite subjects are, atau pakai kata ini kalau tidak mau pakai is dengan are. I like to learn. Saya suka belajar apa gitu ya. Misalnya, my favorite subject is English. Atau my favorite subjects are English, and Arabic misalnya. Atau kalau nggak mau pakai is dengan are, ini aja. I like to learn English and Arabic misalnya. Jadi tinggal dipilih saja salah satu dari
mata pelajaran yang ada di sini, atau kalau ada mata pelajaran yang kamu suka nggak ada di sini, silahkan dipakai yang itu ya. Baik, Ibu nggak usah berlama-lama di sini karena barusan pihak Zoom menginformasikan bahwa waktu kita tinggal 10 minutes more, waktu kita tinggal 10 menit. Baik, untuk bagian closing, tadi itu yang dibahas tentang bagian isinya atau kontennya. Bagian closingnya adik-adik gunakan yang ini. Oke? I think that's all about myself. Baiklah teman-teman, saya kira demikian tentang diri saya. Thank you for your attention. Have a nice day, good morning, and assalamualaikum. Atau mau tambahin goodbye juga silahkan. Atau sampai di sini aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bagian closing atau penutup dari introducing yang harus kalian ucapkan nanti. Okay, I think that's all about myself. Thank you for your attention. Have a nice day, good morning, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Ya, baik, adik-adik sekalian, ini yang sangat penting yang harus kalian ketahui. Seperti inilah nanti kira-kira kalian punya introducing yang harus kalian buat. Jadi buat dulu dalam bentuk teks, kemudian kalian pelajari dan hafalkan ya, sebisa mungkin itu kalian tidak membaca ketika kalian berkenalan. Makanya Ibu kasih waktu ini lama, 1 bulan untuk pembuatan proyeknya. Ada beberapa siswa yang sudah memasukkan ke Ibu, tapi saya lihat mereka itu membaca. Ibu tidak suruh membaca, tapi Ibu suruh speaking. Ibu suruh berbicara. Orang kalau berbicara kan nggak membaca. Kalau membaca itu reading dalam bahasa Inggris. Ada saatnya nanti kalian belajar reading sama Ibu, tapi untuk saat ini adalah kita sedang atau berbicara. Jadi adik-adik silakan buat dulu teksnya seperti ini, kemudian kalian kuasai, dan setelah rasa-rasa nanti bisa diucapkan tanpa membaca, baru buat dia punya video. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya silakan hubungi Ibu apa masalahnya sampai nggak bisa ya. Nah sekarang Ibu jelaskan dulu gimana cara bacanya, tidak diganti ini berdasarkan punya kalian sendiri. Yang berwarna merah ini adalah openingnya, yang berwarna biru adalah kontennya, yang berwarna hitam adalah closing dari introduction. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum and good morning everybody. Thank you very much for the time that has given to me. Let me introduce myself. My full name is Muhammad Amar Farouk. My nickname is Amar. I am 15 years old. I was born in Bol on the 1st of October 2006. I live in Pajeko Village, Mamuno District, Bol Regency. I am a student at Mandiao in the class 10 religion A. My hobby is reading book. My favorite food are meatball and fried noodle. My favorite drink is tea. My favorite lessons are English and Arabic language. Okay, I think that's all about myself. Thank you for your attention. Have a nice day, good morning, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekali lagi Ibu ulangi, supaya kalian nanti bisa mendengarkan rekamannya kembali. Assalamualaikum, good morning everybody. Thank you very much for the time that has given to me. Ingat ini has, bukan dibaca has. Thank you for Let's introduce about myself. My full name is Muhammad Amar Farouk. My nickname is Amar. I am 15 years old. I was born in Bol on the 1st of October 2006. I live in Pajeko Village, Mamuno District, Bol Regency. Kalau mau ditambahin Sulawesi Tengah, Central Sulawesi Province, Indonesia. Ya, kalau mau dibuat lebih lengkap silakan. I am a student at Mandiao in the class 10 religion A. My hobby is reading book. My favorite food are meatball and fried noodle. My favorite drink is tea. My favorite lessons are English and Arabic language. Okay, I think that's all about myself. Thank you for your attention. Have a nice day. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik silahkan nanti ini tinggal diganti-ganti saja. Intinya jangan dikurangi, ditambah boleh. Oke, jadi konten dari kalian punya introducing tugas proyek pembuatan video nanti adalah silahkan dibuat seperti ini, ditambahkan silahkan, ditambahkan apa saja silahkan, asal jangan dikurangi seperti yang sudah Ibu ajarkan, karena ini adalah basicnya sudah ini. Jadi kalau basicnya saja kalian kurangi, nanti hasilnya akan seperti apa. Jadi tugas proyeknya ini dikerjakan selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu cukup lama loh adik-adik, makanya kalian buat planningnya dulu, buat teksnya dulu seperti ini, silahkan ganti-ganti sesuai dengan diri kalian masing-masing. Kemudian kalian practicing, latihan terus. Setelah yakin baru dibuat videonya. Jadi jangan disetorkan ke Ibu video yang sedang membaca, karena Ibu tidak menyuruh Anda untuk membaca.
Oke, sekali lagi Ibu sampaikan kepada adik-adik kelas 10 semuanya yang saat ini sedang tergabung dengan Ibu dan sebentar nanti akan mendengarkan rekaman. Ibu tidak menyuruh kalian membaca, oke? Tapi Ibu menyuruh kalian speaking karena Ibu akan menilai kemampuan speaking kalian bukan kemampuan membaca. Jadi dalam video kalian itu yang nampak kalian sedang speak freely tanpa memegang apapun dan kalian itu speaknya dengan pronunciation yang bagus karena kalian sudah latihan. Makanya kalian latihan dulu 1 minggu. Jangan hari ini sudah terima materi langsung bikin memang malam ini dan akhirnya tampilannya tidak maksimal. Ingat, penilaiannya itu dari 3 item. Jadi ada kalau closingnya openingnya ada nilainya bagus, Ibu kasih centang. Ada nggak dia punya kontennya? Kontennya itu ada nggak namanya dia sebut? Ada nggak hobinya dia sebut? Ada nggak ini itu dan sebagainya dia sebut? Jadi yang itu akan mendapat penilaian tersendiri itu. Kalau ada item yang hilang maka nilainya akan kurang. Kemudian bagian closingnya ada nggak dia sebutkan atau dia langsung berhentikan begitu saja videonya dan sebagainya. Jadi kalau terpenuhi 3 item itu maka nilainya kamu sudah bagus. Oke, nilainya adik-adik sudah bagus dan ingat Ibu suruh speaking, Ibu bukan suruh membaca. Itu sekali lagi yang harus kalian perhatikan adik-adik sekalian ya. Baik, Ibu Ibu akan close akan berhenti stop sharing. Ibu akan lihat siapa semua yang hadir saat ini di room. Waktunya kita tinggal 3 menit. Tolong adik-adik aktifkan semua videonya. Videonya diaktifkan agar Ibu ketika men-screenshot kalian semuanya berada di filenya Ibu. Silakan yang lagi close ini lagi tertutup videonya. Vita, Vivi, Khairun, Diki, Alam Sajulita, Ismi semuanya diaktifkan videonya dan Ibu akan men-screenshot kehadiran kalian hari ini bersama Ibu dan kalian juga harus punya file sendiri, file screenshot sendiri yang akan dikirim secara pribadi ke WA-nya Ibu ya. Dan ketika kalian mengirim screenshot tersebut ke Ibu, maka kalian akan mendapatkan nilai poin hadir dari Ibu pada hari ini. Dan sepertinya adik-adik sangat beruntung hari ini bisa bergabung dengan Ibu karena Ibu akan lihat sebentar kalau rekaman dari Zoom ini sudah bagus, maka rekaman yang kalian ini akan menjadi dasar yang akan Ibu bagikan ke kelas-kelas lain yang mana mereka akan menonton saja dan mereka tidak Ibu masukkan lagi dalam pembelajaran Zoom di hari-hari berikutnya. Seperti itu, karena lumayan capek juga kalau tiap hari nge-Zoom seperti ini, sementara materinya sama aja, yang kelas 10 IPA sama materinya dengan kelas 10 IPS, sama juga dengan kelas 10 keagamaan A. Baik, Ibu akan screenshot ya, saya lihat sudah pada aktif nih videonya. Dalam hitungan ketiga, Ibu akan mengklik screenshot di laptopnya Ibu. 1, 2, 3. Baik, waktu kita tinggal 2 menit. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya secara langsung via Zoom sama Ibu karena akan terekam pertanyaannya. Atau kalau merasa ragu nanti sebentar tanya di WA grup juga nggak apa-apa. Waktu kita 1 menit 55 detik lagi. Silakan, ada yang mau bertanya? Sunyi? Ada yang mau bertanya? Baik, waktunya tinggal 1 menit 35 detik. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas. Ya, Alhamdulillah. Intinya, mulai hari ini kalian, di waktu free-nya kalian, karena Ibu tahu pasti banyak tugas juga dari mata pelajaran lain, makanya Ibu kasih waktu 1 bulan. Ibu kalau kasih tugas itu lama, karena Ibu pahami gimana kondisi kalian masing-masing di kampung. Jadi, di waktu free-nya kalian langsung buat saja planning dalam bentuk teks, kemudian baca terus, kemudian kalau sudah yakin, sudah oke, silakan dibuat videonya kemudian dikirim ke grup pengumpulan tugas di FB Group. Mudah-mudahan kalian sudah tergabung semua di FB Group, kalau belum silakan nanti bergabung ya, karena itu sangat penting demi pengumpulan tugas kalian di sana. Oke, adik-adik sekalian, waktunya sudah mau ditutup sama Zoom. Daripada Ibu belum mengucapkan salam dan sudah ditutup oleh Zoom, Ibu akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan membaca kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much for your attendance today with me. Assalamualaikum and see you next meeting. Bye-bye. Salam.